Shalom, perkenalkan nama saya Angelin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan untuk belajar lebih lagi tentang teori perjanjian lama. Dan pada saat ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang hukum Taurat seputar yang saya ketahui. Hukum Taurat ini sendiri berlaku pada zaman perjanjian lama. Dan seperti yang kita tahu, mungkin di zaman itu ada orang-orang yang berpikir bahwa hukum Taurat ini sama dengan hukum di Timur Tengah kuno atau sebagainya lah. Tetapi padahal hukum Taurat ini tidak dapat dibandingkan dengan hukum apapun yang ada di dunia, karena perbedaannya itu sangat jauh. Yaitu salah satu yang menjadi perbedaan yang sangat jauh adalah hukum Taurat ini berasal sendiri dari perkataan Allah. Seperti yang kita tahu seringkali di dalam Keluaran, Tuhan bagaimana berfirman kepada Musa, sering dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, atau Tuhan berfirman kepada Musa, atau lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi semuanya itu adalah berasal dari perkataan Tuhan sendiri, dari perkataan Allah sendiri kepada umat manusia. Berbeda dengan hukum yang ada di dunia. Kalau hukum yang ada di dunia ini, itu semua dibuat oleh menurut pikiran dan pendapat manusia. Sedangkan kalau hukum Taurat jelas berasal dari Allah, itu perbedaannya sudah sangat jelas jauhnya. Kemudian kalau di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat itu sudah diatur tentang hukum moral, hukum seperti contoh larangan terhadap perzinahan, juga unsur agama dilarang itu menyembah secara berhala. Berbeda dengan hukum yang ada di dunia. Hukum keagamaan diatur oleh departemen sendiri, oleh bagiannya sendiri, hukum etika diatur oleh sendiri. Itu jelas sangat berbeda. Kemudian hukum-hukum di Alkitab dalam hukum Taurat tidak dikuasai oleh brutalitas. Menurut hukum Taurat, hukuman mati diberlakukan kepada penyembahan berhala, orang yang berilmu sihir, atau suka mengundang arwah-arwah, menghujat nama Tuhan, tidak menguduskan hari Sabat, atau lagi hubungan terhadap sesama. Contoh orang yang membunuh manusia, termasuk pembunuh anak kecil, orang yang mengutuki orang tua dan sebagainya harus dihukum mati. Berbeda, itu sudah sangat jelas aturannya. Jika dia menyembah berhala, maka dia harus dihukum mati. Berbeda dengan hukum yang ada di dunia. Hukum yang ada di dunia ini semena-mena oleh kemauannya manusia sendiri. Contoh undang-undang yang terdapat di Timur Tengah, yaitu contoh misalnya dalam kodeks Hammurabi ada hukum mati. Contoh seorang istri yang tidak menjaga miliknya, seorang perampok, orang yang menjadi saksi palsu langsung dibunuh secara tragis tanpa ada memikirkan ini dan itu. Kalau di Alkitab jelas, misalnya orang yang ilmu sihir, berbeda dengan hukum yang ada di dunia. Kemudian hukum Taurat melindungi orang-orang lemah. Contoh orang buta, orang tuli, yatim piatu, orang miskin, para budak yang karena menjual diri, ataupun karena budak yang sejak lahirnya sudah menjadi budak. Hukum-hukum tentang hari Sabat, tahun Yobel, dan tentang perayaan-perayaan juga dan lain sebagainya. Berbeda dengan kodeks Hammurabi yang selalu mau menjaga dan melestarikan hak golongan tertentu. Dan juga kalau di Alkitab itu satu hukum Taurat itu berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali bangsa Israel, semuanya bangsa Israel. Berbeda kalau hukum yang ada di dunia selalu mengutamakan berdasarkan kelas, ras, suku dan lain sebagainya, kekuasaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hukum Taurat ini sangat memerlukan namanya suatu ketaatan manusia akan hukum Taurat. Apabila manusia tidak melakukan hukum Taurat, maka akan mati. Karena hukum Taurat apabila kita melaksanakannya, maka kita akan diselamatkan. Tuhan mengirimkan hukum Taurat bukan dengan tujuan jahat, bukan. Tetapi hukum Taurat diberikan oleh Tuhan adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel ketika itu. Oleh sebab itu, kesimpulannya, hukum Taurat itu berasal dari Allah sebagai bentuk komunikasi antara Allah dengan manusia, menuntut ketaatan mutlak dari setiap manusia ketika itu bangsa Israel. Bila tidak taat akan kehilangan segala janji atau pemberian Allah. Contohnya, Tuhan menjanjikan bahwa akan memberikan tanah perjanjian. Tetapi karena bangsa Israel tidak mau taat, akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun.
Terus dapat diketahui bahwa ke-10 hukum Taurat sebenarnya hukum yang harus ditaati. Bukan hanya untuk Kristen atau orang Yahudi atau orang mengenal saya, tetapi tanpa disadari hampir seluruh dunia menggunakan hukum Taurat sebagai dasar pemerintahannya yang harus dilakukan agar tetap ada kesejahteraan di dalam masyarakat. Hal-hal yang memotivasi sebenarnya ketika kita hidup di dalam zaman atau era ini, jika dibandingkan dengan era kasih karunia Tuhan Yesus, bahwa sebenarnya yang terutama saat ini adalah bukan kita melakukan hukum Taurat, semata-mata hukum Taurat, tetapi yang harus menjadi terutama adalah hati kita yang harus dibenarkan. Ketika kita melakukan dosa, ketika berada di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat itu, maka akan hukumannya itu sangat berat. Ketika kita di dalam kasih karunia penggenapan dari hukum Taurat yang membuktikan Allah penuh kasih dan Maha Pengampun, tetapi dalam ketika ini kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara, berpikir, bertindak. Yang harus disunatkan itulah hati kita, di mana hati kita tuh harus murni di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Jadi teruslah berusaha untuk menjadi terus lebih baik, untuk menjadi terus lebih menyenangkan hati Tuhan dengan memiliki hati yang murni, hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih.